Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Sudah pada seger kan? Sudah isoma kayak tidur nggak? Isomati. Oke, terima kasih teman-teman udah gabung lagi. Izin sebelum ini agenda sore ini mungkin lebih banyak ngobrol aja ya. Selain nanti minta tolong Mas Arif demo dulu. Demo per level ya Mas Arif ya. Sambil nanti juga diinformasikan mana-mana bagian isian untuk level tertentu, misalnya satker ngisi apa gitu. Mungkin nanti Mas tadi juga bisa bantu menambahkan penjelasan. Monggo Mas Arif. Iya, siap Ibu. Mungkin kebetulan aplikasinya masih di laptop saya Ibu mungkin. Jadi sampelnya di sini memang hanya ada satu usernya MPR. Mungkin Mas Arif juga bisa sambil ngomong deh usernya apa gitu ya, user satker. Ini rule-nya juga sama kan? Nanti begitu sekali masuk harus ngubah password ya? Iya, betul Bu. Oke. Ini ya mohon izin Bu, ini aplikasinya masih di laptop saya ya. Mungkin ini sampelnya usernya baru satu, yaitu user Sekjen MPR kalau nggak salah ini. Nah, pertama mungkin tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Nah, tadi usernya adalah user defaultnya ya, yaitu ME diikuti dengan 6 digit kode satker, diikuti dengan 2 angka 0. Nah, kemudian password pertama kali login di aplikasi 2021 itu adalah sama persis dengan username-nya. Kemudian TA-nya 2021. Nah, di sini ada perhitungan untuk keamanan 17 tambah 13 sama dengan 30. Kemudian klik login. Nah, setelah login kita akan dihadapkan dengan halaman isi profil ya. Nah, di profil ini kita tuliskan nama operator, misalkan nama operatornya di sini saya ya. Kita ketikkan saja nama operatornya Arif Rahman. Kemudian NIP-nya 19880611. Kemudian nomor teleponnya juga diinputkan. Kemudian di sini alamat email yang penting juga ya nanti ya untuk kedepannya. Kemudian password lamanya ini adalah password saat kita login tadi ya Bapak Ibu ya, yaitu ME 00002100. Nah, kadang-kadang ini satker bingung nih atau salah ketik. Nah, makanya di sini ada tampilkan password. Kemudian untuk password barunya itu huruf besar, huruf kecil, ada angka, ada karakter khusus. Nah, seperti yang tadi ya, semangat 100%. Kemudian di sini ada ulangi password baru ya, disamakan dengan password barunya ini. Semangat 100%. Nah, yang perlu diperhatikan di sini bahwa ketika login itu belum bisa mengakses menu-menu yang ada di aplikasi Smart ya Bapak Ibu ya. Memang di log sampai satker itu mengupdate profilnya ini. Nah, setelah kita isi, kita klik ubah atau simpan ya. Oh, mohon maaf. Kepanjangan ya. Jadi ada validasi kalau NIP-nya ini kepanjangan. Nah, kita isi ulang. Kita simpan atau ubah. Nah, nanti ada warning bahwa ketutupan punya saya. Data berhasil diupdate. Nah, setelah seperti ini, artinya data itu sudah tersimpan ya. Kita logout. Kemudian kita login lagi dengan password yang baru, yaitu tadi adalah semangat 100%. Nah, di sini biar kita lebih yakin kita tampilkan passwordnya. Semangat 100%. Kemudian kita isi captcha-nya ulang atau kode keamanan yaitu 19 tambah 15 yaitu 34. Nah, kita sekarang ada di halaman beranda aplikasi Smart di level satker. Tampilannya seperti ini Bapak Ibu, ada logo Smartnya, kemudian selamat datang. Di kanan ada logout, di atas di sini ada profil usernya ya. Kementeriannya satkernya Majelis MPR ya. Nah, kemudian nanti logo ini nanti akan kita rubah sesuai dengan logo dari kementerian pada saat kita login ya. Nah, kemudian di sini ada beberapa menu. Yang pertama itu dashboard,
kemudian ada entry data, entry volume rincian output, realisasi volume rincian output, kemudian ada monitoring rincian output. Nah, di sini user profil ya, untuk mengubah profil yang tadi atau mungkin merubah passwordnya. Kemudian ini informasi terkait panduan dengan penggunaan aplikasi smart itu. Nah, untuk di dashboard sendiri tampilannya kurang lebih seperti ini. Yang pertama ini ada penyerapan ya. Kalau penyerapan ya realisasi dibagi dengan pagu ya tentunya ya. Kemudian konsistensi yaitu perbandingan antara RPD dengan realisasi dari satker yang bersangkutan. Ketika gapnya kecil maka nilainya tinggi, ketika gapnya terlalu besar maka nilainya akan rendah. Nah, di sini konsistensi yang dipakai adalah konsistensi RPD akhir. Kemudian di sini C capaian RO ya. Kalau ini yang lama, C kaget yang lama. Yang nanti adalah capaian RO. Nilai capaian RO ini nanti diambil dari formulasi di PMK yang baru itu, yang intinya berasal dari entry realisasi volume rincian output ya, dari situ. Nah, ini untuk capaian realisasi volume rincian output. Kemudian di sini efisiensi. Nah, efisiensi di sini ada 2. Nah, kenapa kita tampilkan 2? Karena selama ini ketika kita memunculkan angka minus 20 dan angka minimal minus 20 dan maksimum 20 itu satker merasa bingung ya. Ketika efisiensi 0 itu satker merasa kok nilainya 0, padahal 0 itu nilai efisiensinya adalah 50. Oleh karena itu di sini kita tampilkan angka nilai efisiensi, yaitu nilai dibalik nilai efisiensi yang ada di sini. Nah, nilai efisiensi di sini ringnya adalah 0 sampai dengan 100. Kan tapi untuk efisiensi yang di sini minus 20 sampai dengan 20. Nah, ini cuma biar nggak bingung aja tuh satkernya. Seperti itu. Dashboardnya kurang lebih seperti ini nanti. Karena memang kita belum integrasi dengan Perben untuk dashboard IKPA-nya itu. Jadi untuk sementara tampilannya hanya seperti ini. Hanya dashboard nilai kinerja smartnya. Nah, kemudian kalau misalkan nanti di sepanjang jalan itu sudah integrasi dengan dashboardnya IKPA itu, nanti akan dashboard IKPA itu akan ditampilkan di sebelah kanan sini Bapak Ibu. Nah, ini untuk dashboardnya. Kemudian untuk entry data di sini hanya 1. Kalau di tahun 2020 dan tahun-tahun sebelumnya itu ada 2 ya, entry realisasi output dan juga indikatornya. Tapi untuk tahun 2021 itu hanya entry realisasi volume RO. Ya, ketika kita klik ini nanti akan muncul program dan kegiatan dari satker yang bersangkutan ya. Kita bisa pilih yang manapun, kita bisa pilih salah satu ya. Contohnya di sini yang pertama kita klik. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini input RVRO, realisasi volume rincian output. Nah, kemudian ada program, kemudian kode programnya, nama programnya ya, program penyelenggaraan lembaga legislatif dan alat kelengkapan. Kemudian karena kita tadi pilih kegiatan, jadi di sini muncul kegiatan di atas, yaitu 1008, yaitu pelaksanaan tugas pimpinan MPR. Nah, di sini ada keterangan dari simbol statusnya itu ya. Nanti mungkin saya jelaskan di kanan. Di sini ada bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Kondisi ketika kita klik kegiatan yang di belakang tadi itu, ketika klik ini maka kita otomatis diarahkan ke bulan sekarang. Nah, kebetulan sekarang bulan Februari ya, jadi kita langsung berada di form penginputan bulan Februari. Nah, nanti di formnya itu ada nomor urut ini ya, nomor urut saja. Kemudian ada periodenya Februari, ada klasifikasi rincian outputnya, ada kode, kemudian ada nomenklaturnya, kemudian di sini ada satuannya nanti. Kemudian ada juga rincian output, ada kodenya, ada nomenklaturnya, dan juga ada satuannya. Nah, di sini ada pagu RO dan realisasi RO. Di sini masih kosong karena kita masih menunggu apakah teman-teman Perben bisa menyediakan data ini atau tidak.
Yang jelas kondisi pagu dan realisasi ini yang sudah tersedia adalah di level KRO yang nanti bisa dilihat di menu monitoringnya. Dan untuk di level RO ini masih pertanyaan ya, nanti apa kita bisa dapat datanya atau tidak, seperti itu. Nah, kemudian di RO itu selain ada nomenklatur dan satuannya, ada juga targetnya ya. Ini target sesuai dengan yang ada di DIPA. Nanti targetnya muncul di sini. Nah, kemudian di sampingnya ini ada data integrasi kumulatif capaian output, dan di sampingnya lagi ada koreksi. Nah, bedanya apa? Nah, untuk data integrasi kumulatif capaian output ini yang nantinya akan bersumber dari data dari aplikasi SAS atau Sakti, sedangkan untuk data koreksi di sini adalah data yang diinputkan oleh Satker. Karena data integrasi itu belum ada atau belum siap, maka Satker tetap menginput di kolom koreksi. Di kolom koreksi ini ada realisasi volume rincian output ya, di sini ya, kita mengisikan di sini. Ada isi progresnya, kemudian ada isi keterangannya. Nah, kemudian di status di sini ya Bapak Ibu ya. Kalau kuning itu artinya belum disimpan ataupun sudah disimpan tapi belum dikonfirmasi oleh eselon 1. Nah, ketika merah artinya data itu sudah pernah disimpan akan tapi ditolak oleh eselon 1 atau mungkin eselon 1 tidak setuju dengan data yang diisikan tadi. Kalau hijau berarti sudah diisi dan layer eselon 1 sudah setuju dengan data yang diinputkan oleh Satker. Seperti itu ya. Nah, ini di input untuk semua output dan setiap bulannya ya, seperti itu. Ini untuk menu entry realisasi volume rincian output. Kalau yang di tahun sebelumnya di level output, kalau sekarang di level RO atau sub outputnya. Nah, kemudian di menu monitoring ini baru ada satu ya, rincian output saja. Nantinya ada RO dan juga KRO. Nah, untuk rincian output tentunya adalah recapnya ya. Kalau tadi kan kita inputnya per bulan. Nah, kalau di monitoring ini adalah penjumlahan dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Nah, di sini ada program, kegiatan, KRO, RO, target volume RO-nya. Nah, kemudian realisasi volume RO-nya adalah hasil rekapan ya, penjumlahan dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Progresnya juga sama, yaitu penjumlahan dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Nah, keterangan di sini nanti muncul keterangan dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Nah, kemudian dari hasil tampilan ini nanti kita bisa download dalam bentuk data Excel di sini ya. Mirip seperti yang di tahun sebelumnya Bapak Ibu ya, kita bisa download dalam bentuk Excel. Saya coba buka dulu. Sebentar. Mas Arif, boleh nyala? Ya, silakan Pak. Monggo. Mas, silakan. itu kan data apa itu revisi RVK itu kan terbuka terus ya? Betul Pak, itu terbuka terus sampai Misalnya kan kita ngisi akhir periode penutupan sampai tahun depan. Tahun kan. Iya. Nah, itu nggak bisa dikasih warning Mas. Kadang-kadang kan mungkin salah nginput atau apa, tahu-tahu diisi lagi gitu kan. Jadi apa benar data ini akan direvisi atau gimana gitu? Jadi memang kalau kolom yang ini Pak, memang itu kebuka sampai dengan periode penutupan ya. Kalau yang tahun 2020 kan sampai 25 Februari. Ya. Jadi nggak, maksud saya di rekomendasi di revisi itu dikasih warning gitu Mas. Di RVRO-nya itu. Iya, dikasih warningnya seperti apa Pak? Ya misalnya apa benar data ini mau diperbaiki lagi gitu. Oh, takutnya kan iya. Di sini Pak ada ya, warning lah. Mungkin ketika simpan gitu ya Pak ya. Jadi ketika simpan dia nggak langsung simpan tapi ada semacam pop up gitu. Apakah benar Bapak mau memperbaiki datanya gitu mungkin itu ya? Ya kan meskipun sudah disimpan, mungkin dia mau perbaiki lagi atau lupa, salah kan bisa aja kan. Harusnya dia ngisi bulan Februari, dia ngisi buka yang Januari gitu loh. Iya. Warning Bisa aja Pak, sih. bisa Pak nanti dikasih warning ketika klik tombol simpan
dia nggak langsung simpan tapi nanti muncul pop up dulu nih. Aha. Dia apakah dia benar-benar mau Iya. merubah untuk output yang ini bulan ini mungkin itu Pak. Bisa nanti Pak Aha. ditambahkan. Iya, iya, iya. Makasih, Mas. Siap. Mas Arief, Ya, silakan Bu. itu progres itu akumulasi atau hanya bulan itu aja? Progresnya ini hanya bulan ini saja Bu. Hanya bulan itu. Iya, betul. Kalau beda kalau yang kayak konsistensi itu kan angkanya angka yang akumulatif ya. Iya, sampai Kalau dengan ini enggak bulan ya? ini. Kalau konsistensi itu sampai dengan bulan ini. Kalau misalkan sekarang bulan Februari berarti yang dihitung hanya sampai bulan Februari. Kalau ini enggak ya, yang hanya bulan Februari aja ya? Iya, betul. Bukan sampai dengan ya? Bukan sampai dengan. Oke. Karena intinya di Satker di sini sih Bapak Ibu ya. Satker istilahnya menginputnya di sini. Kalau yang di menu yang lain itu semacam kayak tempat pengecekan saja gitu ya. Nah, mungkin kalau di monitoring ini kan simpelnya misalkan di sini targetnya 10, capainya 12, berarti masih wajar gitu ya. Berarti saya inputnya nggak salah. Tapi kalau targetnya 10 kemudian realisasinya misalkan 100, berarti kan perlu dipertanyakan nih apakah salah input ataukah memang benar-benar capainya 100 gitu ya. Ini semacam kayak menu monitoring untuk mengecek apakah data itu valid apa enggak. Meskipun nanti akan kita tambahkan menu pengecekan data anomali ya, seperti itu. Mungkin tahap awal karena memang kita masih hanya adanya seperti ini ya, mungkin begitu cara mengecek keabsahan datanya. Ini untuk monitoring RO, nanti ada lagi untuk monitoring KRO yang ada pagu dan realisasinya ya, dan juga rekap target RVRO di KRO-nya itu sama realisasi volume RO di KRO-nya tadi. Nah, kemudian untuk user di sini profil ya, sama seperti ketika kita pertama login, ini untuk merubah password atau mengganti profilnya. Nah, kemudian panduan di sini nanti akan kita selipkan semacam PDF gitu ya, tentang tata cara penggunaan aplikasi SMA 2021. Ini sedang dibuat ini, Pak. Jadi mungkin sekilas di level Satker seperti itu, Bapak Ibu. Dan untuk di level eselon 1 dan di level kementerian, cara loginnya sama persis. Kita harus isi profil baru bisa mengakses menu-menu yang lain. Dan untuk entry datanya itu masih mirip dengan tahun sebelumnya ya. Kalau di level eselon 1 itu entry realisasi indikator kinerja program, kemudian entry realisasi indikator output program, dan untuk di level kementeriannya yaitu entry indikator kinerja sasaran strategis, seperti itu. Dan untuk menu monitoringnya di level eselon 1 dan KL itu hanya berbeda dari sisi cakupan datanya. Kalau di level eselon 1 berarti dia bisa melihat atau memonitor semua data capaian di bawah Satker eselon 1 tersebut. Kalau di level kementerian berarti dia bisa melihat semua data capaian semua eselon 1 dan semua Satker yang ada di bawah kementerian tersebut. Saya kembalikan lagi ke Ibu Olva. Mas Arief, ya Mas Arief. Ya, siapa? Berarti Satker itu cuma ngisi tadi ya, 2 kolom tadi ya? Betul Pak, 3 realisasi target volume sama progres itu ya? Iya, 3 kolom ini Pak ya. RVRO, progres dan keterangan. Cuma itu aja sama keterangannya ya? Progres itu progres capaian output apa progres capaian output itu Mas ya? Progres ya, betul Pak. Di bulan itu loh Mas Arief, bukan sampai dengan loh ya. Bulan ini ya Pak. Oh, bulan ini, oke. Bukan progres terhadap realisasi alokasinya kan? Bukan. Itu bukan tahunan. Mungkin di ini ya? Mas, di warning Mas. Iya, mungkin di warning ya, di atasnya tuh bahwa itu untuk satu bulan itu. Oh, takutnya kan karena ini kan ini kan masih Januari. Kalau bulan Maret kan anggapannya ditambahin dari yang kemarin. Iya. Kalau nggak kumulatif gimana ngitungnya, Mas? Harusnya ada kumulatifnya ya. Iya dong. Kalau misalnya target volume ya. Bulanan ada, kumulatifnya ada. Ya. Kalau jadi 100% ketahuan.
Kalau targetnya 1000 peserta diklat, Iya, siap Bapak. bulan ini bisa gitu targetnya. Tapi kalau fisik gimana itu Mas? Bulan ini berapa persen? Bulan 20, bisa berapa 20. persen? Nah Iya, itu benar Mas Arif. Ya, 100%-nya ketahuan di mana gitu kan? iya gitu. kita Mas. ini ke penginputan mungkin Pak ya. Cara pengisian angkanya mungkin gimana? Enggak Mas, itu kan per bulan. Iya. Enggak maksudnya Akumulatif misalnya gimana? kita bahas ini ya cara penginputan angkanya itu ya atau gimana? Kalau itu udah paham lah. Enggak, maksud kami tadi Mas Arif sama aku, akumulatifnya ada enggak gitu Mas? Oh, akumulatifnya Kalau Pak. misalnya bulan Iya. Mei, ini kan Jadi- masih bulan Januari, misalnya 5. Ya, Mas Arif ya. Iya. Jadi memang di tahun sebelumnya itu pernah kita munculkan Pak. Jadi nilai progres saat ini sama progres akumulasinya itu ya. Akumulatif. Cuma karena memang dari sisi teknisnya Bapak Ibu ya, karena membebani server nih. Jadi gini Pak. Jadi Januari itu kita table sendiri, Februari kita table sendiri, Maret kita table sendiri. Ketika nanti kita tampilkan data akumulatif itu, misalkan kita di bulan Desember Pak. Nah, data akumulatif itu nanti kita buka di semua tabel Januari sampai Desember. Nah, itu yang bikin aplikasinya agak berat. Oleh karena itu, kita nggak tampilkan yang akumulasi tadi. Itu Pak, apa namanya? Kenapa kita tidak memunculkan nilai akumulasi tadi Pak? Karena memang berat di sisi servernya itu. Mas Arif, kalau biasanya triwulan pertama itu kan realisasi volumenya kan 0. Itu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa Isi Pak. 0. Karena memang kalau misalnya belum ada kegiatan sama sekali ya di sini di RVRO-nya 0, progresnya 0, tapi nanti di keterangan dijelaskan bahwa di bulan ini belum ada kegiatan sama sekali untuk output atau untuk RO ini, seperti itu Pak mungkin. Justifikasi Mas, Iya, itu betul. penting. Wajib diisi di kolom keterangannya Pak. Jadi semua tetap, kalau KR itunya banyak ya lumayan. Semua copy paste berarti Mas. Iya, semua. Kemarin aja gara-gara revisi aja banyak yang akhirnya mengurangi RO dipindahin ke KRO. Ada notifikasi ya Mas Arif kalau keterangan nggak diisi? Nah, Misalkan Ya, kondisi tinggal sekarang masih di- belum ada Pak. Belum ada. nggak bisa dituin Mas, tambahin Mas. Jadi ini ada yang belum keisi gitu. jadi Kalau itu perlu nanti diisi di keterangan kan monitoring perlu Pak, nanti di sini kan kelihatan di monitoring. Di monitoring nanti kan ada keterangan di kanan ini Pak. Nanti kan muncul Januari apa, Februari apa. Jadi nanti ketahuan nih. Enggak, yang bulan itu aja Mas. Jadi sebelum mereka menutup itu, oh ini ada yang kurang gitu loh. Oh, mungkin bisa ditandain seperti ini mungkin Pak ya. Kotak kuning ini mungkin ya. Jadi ada, kalau kita ini ngisi kan pasti pas simpan, ada misalnya keterangan ini belum diisi kan, jadi simpannya itu nggak bisa diklik gitu. Misalnya gitu. Oh ya bisa Pak, bisa. Cuma jadi nanti- keterangan belum diisi ya, gitu. Tapi ketika nanti keterangannya diisi seperti ini masih bisa Pak ya. Cuma ya kembali Itu ke tetap satkernya ya. Pak ya. Diisi huruf gitu Mas. Izin bertanya Bu Alfa, Mas Arif. Oke, monggo. Mungkin Ini nanti terkait tadi Bu Alfa kan menyinggung masalah revisi itu ya. Kan memang kita nih minggu-minggu ini lagi sedang sibuk nih yang KL yang terkena revisi ya, penghematan. Nah, misalnya nih sudah berjalan kegiatannya, RO-nya sudah mulai ada realisasinya ya. Terus Iya. karena harus dihemat gitu Bu ya, Mas Arif, ya, Pak. itu RO yang bersangkutan misalnya nih, terus di stop lah gitu ya, dihemat gitu loh. Nah, itu nanti untuk update di aplikasi smartnya ini gimana Mas? Maksudnya misalnya RO yang tadinya sudah ada realisasinya, kemudian untuk karena pengamatan ini terus dia dihapus gitu ya, diambil dananya direalokasi ke tempat yang lain, itu nanti si story-nya seperti apa Mas? Nah, Apakah tetap tampil di sini atau bagaimana itu? Nah, saya mau izin bertanya Pak ya. Kalau RO itu apakah bisa dihapus Pak? Ya misalnya gini Mas, misalnya kalau dia harus dihemat anggarannya, Kalau nol, ya kan itu kegiatannya dihapus, ya nol lah kira-kira gitu anggarannya. Izin Mas Arif, mungkin kalau nanti misalkan itu sampai bulan Maret kan, Iya,
anggarannya digeser, berarti kan datanya tetap ada kan sampai bulan Maret capaiannya. Cuma Ya. mungkin nanti perlu dikasih Ya. di keterangan. Kalau di tahun sebelumnya itu Bu, ketika sudah realisasi kan output itu nggak bisa dihapus Ya, ya, dia tetap realisasi. nongol terus Iya. di sini Pak. Kalau realisasi, ya. Iya, kalau tadi Jadi Artinya historinya tetap ada di situ ya Mas ya. Iya, Berapapun betul, Pak. yang sudah direalisasikan tetap Iya. tercatat di sini ya. Iya betul. Biasanya Kalau kalau yang sudah realisasi. kalau udah realisasi itu realisasinya tetap muncul di sini ya, misalkan di sini Bu ya. Realisasi muncul di sini, kemudian pagunya biasanya disamakan dengan realisasi. Nah, Ya, kemudian ya, kalau kalau- yang lebih bagus lagi itu satkinnya revisi targetnya itu. Artinya targetnya nanti disamakan dengan capaian yang kondisi terakhir itu mungkin. Jadi nanti nilainya sebagai Oh, gitu. semacam konstanta gitu, nggak mengurangi nilai, nggak membebani yang lain, istilahnya seperti itu Pak mungkin. Iya. Artinya kalaupun ada revisi terus RO yang misalnya terkait penghematan itu dihapus, secara historis ini tetap ada ya, tetap tercatat gitu ya. Walaupun nanti ada keterangannya mungkin tadinya target sekian sudah tercapai sekian misalnya, terus karena penghematan ya sudah stop itu yang RO-nya itu gitu ya. Iya, teman satker Sama harus dengan DIPA, Mas. melakukan itu. Iya, sama Izin yang nambahin, DIPA. Silakan, Pak. izin nambah informasinya Mas Budi, bahwa konsep Monef ini kan based on dokumen DIPA terakhir. Iya. Nah, secara prinsip kemarin ketika ada revisi, yang pada saat ini kita bicara 2020 ya, ketika ada revisi, outputnya itu sudah ada realisasi, maka tidak boleh dihilangkan di DIPA kan, Benar, Mas. saat Benar. revisi. Nah, sama juga dengan di SMART. Nah, ketika output itu terdampak oleh penghematan, tetapi dia sudah ada realisasi, maka output itu harusnya Muncul. tetap ada, terus dengan pagu yang sudah dikurangi dengan penghematan sebanyak realisasi. Kemudian targetnya juga direvisi juga dengan target seminimal mungkin, sehingga nanti capaiannya RV-nya, realisasi volumenya disesuaikan dengan angka target, dan itu dianggap nilainya 100% pada output tersebut. Nah, begitu juga di 2021, apabila nanti RO-nya terdampak penghematan tetapi dia sudah ada realisasinya, maka RO itu tetap muncul. Dan di DIPA pun harusnya tetap muncul karena dia udah ada realisasi. Nah, untuk di Dan SMART-nya tetap dianggap 100% ya Pak tadi ya. ya Iya, seharusnya ketika ada revisi itu kan dari ibaratkan targetnya 10 nih, angkanya 10 juta. Karena terdampak dia sudah ada realisasi 1 juta, karena terdampak penghematan dipotonglah sisanya semua diambil. Dari 10 juta menjadi 1 juta, tinggalin untuk yang sudah direalisasi. Begitu juga targetnya dari 10, dari anggaran yang disiapkan 10 juta karena dipotong 9, targetnya harus diturunin juga, dikoreksi juga atau direvisi juga menjadi seminimal mungkin. Yang tadinya targetnya 10, targetnya ditinggalin 1, dan nanti realisasi volume RO-nya 1 pada saat terakhir dia DIPA-nya direvisi, dan di bulan itulah sebagai tercapainya 100% untuk realisasi volume sesuai dengan target yang telah disesuaikan tadi. Mas Teddy. Mas Teddy, Ya, Bu. untuk TV-nya otomatis muncul datanya setelah revisi apa diisikan manual satker? Kalau TV otomatis ngikut data DIPA, Bu. Ya, Otomatis. TV bisa dari DIPA itu TV. Artinya TV paku dari DIPA. ketika tadi diturunin berarti dia TV-nya otomatis turun ya? Iya, Ya. otomatis turun. Ngikutin Kalau yang dokumen RV nggak DIPA bisa terakhir. emang. Ya, benar. Yang RV emang harus Oke. manual karena nggak ada datanya sama sekali dari SP2AD sama itu nggak ada. Terima kasih Pak Hartadi penjelasannya. Mas Arif, Mas. Bu Alfa. Siap. Tadi yang lanjutin Mas tadi, kalau misalnya tadi kan nyambung Mas Budi, ketika bulan Maret, kan sekarang Februari, temu Iya, pakar Pak. ini kan dipotong, jadi targetnya
targetnya berarti kan udah ada realisasi, dipotong, berarti dia dipotongnya sebesar realisasi yang pada bulan sampai Februari ini. Gitu kan. Nah, otomatis nanti pas di bulan Februari ini, progresnya kan bisa jadi 100% dong, Mas, itu ya. Iya, Itu. nanti Nah, 100%. 100% ya Mas Aldi ya? Ya. Iya, dihitung 100%. Ya. Iya, terus nanti kan bulan Maret, April, Mei itu tetap kosong kayak gini atau otomatis di blok tuh, Mas? Kosong. Di kolom kosong itu. Atau secara dia- otomatis ketika progresnya diisi 100% kan Langsung blok ya. ya, yang jadi ke berikutnya langsung bulan ngeblok nggak di blok. bulan Maret, April, Mei gitu, Mas? Iya, Oh, terima iya, Atau kasih. di maksudnya, warning atau apa? Secara sistem ya, secara sistem begitu dia sudah 100 100. atau RPR, karena ini belum didesain sih. Ya. Nanti kalau itu sebuah ide, tetapi ada kelemahannya. Ketika kita indikator untuk sebagai dia sudah terpenuhi semua dari targetnya, itu kita belum punya indikatornya. Apakah dengan progres 100 itu sudah dianggap terpenuhi semua, apa targetnya sudah terrealisasi semua, atau memang dia salah input. Di warning aja, Mas, paling, Mas. Karena memang ada dua kondisi nih. Kalau yang berkacamata di tahun 2020, kalau kita batasi RVRO sesuai dengan target, tidak semua realisasi volumenya itu sesuai dengan target. Bahkan ada yang melebihi target. Bisa jadi 2 kali atau 3 kali 300% dari target. Iya, Nah, mulai di warning. Dengan kondisi seperti itu, sistem tidak bisa nih, karena tidak ada acuan yang Kumulatif tadi. standar yang dipastikan apakah dari progres atau dari realisasi volume untuk menghentikan entrian atau menonaktifkan apabila output tersebut sudah selesai. Nah, ini karena kemarin kita ada berkacamata dari 2020, maka kita lepas itu, tidak pernah kita kondisikan. Karena memang setiap satker, setiap eselon 1, setiap KL mempunyai variasi yang berbeda-beda. Sehingga sistem karena tidak ada standarisasi yang bisa dipastikan, maka sistem kebijakannya adalah dibuka. Jadi istilahnya tetap on, tetapi ketika dia tidak ngisi pun kan di monitoring sudah kelihatan nih, sudah 100%. Nah, dia tidak melakukan entrian pun tidak masalah. Karena di monitoringnya, di akumulasinya sudah ada informasinya bahwa itu sudah terpenuhi 100% atau targetnya sudah sesuai dengan realisasinya sudah sesuai dengan targetnya. Ya, informasi itu kan di progres itu kan yang 100% itu untuk menentukan itu. Maksudnya gini, tidak masalahnya di bulan kedepannya itu nggak diisi, itu kan dilihat dari ketika ngisi kolom progres yang 100% itu kan. Masalahnya ini, Pak, di dalam proses perhitungan NKA, progres itu hanya sebagai informasi tambahan aja, tidak pernah dihitung. Ya. Yang dihitung adalah realisasi volumenya. Ya. Kalau progres itu adalah informasi yang digunakan secara internal oleh operator bahwa dia sudah melakukan pencatatan di situ. Iya. Sebenarnya fungsinya hanya informasi seperti halnya keterangan. Ketika mereka mengisi RVO, progresnya tidak diisi dan keterangan tidak diisi, untuk dari kacamata 2020 itu masih bisa. Ya, iya Mas. Yang jelas gini Mas, ketika Februari yang RO Tepung Pakar itu udah selesai, udah nggak ada alokasinya, berarti kan dia dari Maret sampai Desember nanti di RO Tepung Pakar itu dia nggak ngisi gitu kan. Iya, boleh nggak ngisi. Ketika Satker nggak ngisi itu tidak mempengaruhi dampak terhadap penilaian atau apa gitu loh secara sistem gitu kan. Itu aja sih yang kita pertanyakan tuh Mas. Kira-kira kalau tidak mempunyai dampak kan? Sih. Kecuali gini, semua outputnya selesai di bulan Maret. Itu berbeda lagi. Semua RO-nya di dalam satu Satker, di semua KRO itu selesai di bulan Maret.
itu nanti akan nilai partisipasinya akan jelek. Ya, tuh. Nah, Karena itu. ya Karena secara prinsip kan DIPA disusun untuk periode 1 tahunan kan. Nah, ketika mereka sudah selesai di bulan Maret semua, seharusnya satker itu dari April sampai dengan Desember sudah nggak digaji, karena dia udah nggak punya nggak bisa gitu Mas, nggak bisa gitu Mas. Kayak yang di KONTP ya Mas. Kan itu penugasan Pak. Partisipasi, ya kan partisipasi kan, nggak kalau nilai di partisipasi. Jadi kan di KONTP gini Pak, prinsipnya kan ada juga DIPA yang muncul diterbitkan di tahun berjalan. Prinsip SMART adalah ketika DIPA itu terbit. Ketika dia terbitnya di bulan Juni, maka perhitungannya mulai Juli. Selanjutnya, ke belakangnya tidak pernah dihitung. Jadi catatannya ketika DIPA sudah terbit. Kapan itu DIPA sudah terbit, maka setelah itu dilakukan MONEF. Sebelum DIPA terbit tidak ada penilaian MONEF. Itu Pak. Cut-off-nya di DIPA-nya, kapan diterbitkan kan, kode DIPA-nya ada kan. Nah, itu setelah DIPA terbit, maka MONEF berjalan. Kalau di BUN lebih ini lagi Pak, Smart BUN itu. Ada kan yang BUN yang diterbit di 31 Desember, otomatis hari itu juga ngisi, DIPA dibentuk, hari itu langsung ditransfer, hari itu di input, selesai. Januari sampai November, kosong. Itu ada tuh, di BUN itu. Itu Pak, prinsipnya based on-nya kapan DIPA diterbitkan, terus ketika ada terdampak penghematan. Nah ini yang pengalaman di tahun 2020, ini ada juga masalah penghematan juga. Mereka lupa tidak melakukan perbaikan atas targetnya. Jadi hanya melakukan pengurangan, targetnya dibiarin. Nah ketika dia mengkonfirmasi jadi bingung nih eselon 1-nya. Duitnya sudah berkurang banyak tapi targetnya tetap. Nah kalau dia ngomong itu 100% disesuaikan dengan target lamanya karena tidak dirubah, maka kan berdampak nih harusnya. Berarti duit berapapun targetnya akan terpenuhi nih. Nah seharusnya yang perlu diingatkan oleh teman-teman mitra KL ini ketika mereka melakukan revisi, khususnya akibat penghematan pengurangan pagu, harus juga dikoreksi terhadap target RO-nya maupun KRO-nya nanti. Kalau tidak berdampak jadi negatif. Kemarin dikasih 10 juta, targetnya 15. Begitu duitnya dikurangi 9 juta, targetnya tetap 15. Dan dilaporkan di aplikasi Smart 100%. Berarti dikasih duit sejuta atau 10 juta, targetnya pasti terpenuhi kan. Nah prinsip orang DJA kan 1 juta aja terpenuhi semua, ngapain dikasih 10 juta, maka tahun berikutnya dikasih alokasi 1 juta aja, yang 9 jutanya untuk alokasi yang lain. Nah itu sudah prinsip-prinsip seperti itulah yang nantinya teman-teman mitra KL memanfaatkan dari sisi itu atas laporan informasi yang ada di Smart. Itu, makasih. Mantap. Mas Ardadi, kenapa yang itu nggak diisi realisasi persentase realisasi volume output ya? Kenapa nominalnya itu ya? Karena filosofinya gini, apa? Pak, RO itu kaitannya langsung dengan alokasi anggarannya. Karena item yang ada duitnya itu ada di RO. Kalau yang lain tidak ada, kayak indikator output, indikator sasaran program, indikator sasaran strategis, itu tidak langsung inline dengan uangnya kan. Tidak ada alokasi di indikator kan, maka dia menggunakan persentase. Nah tetapi RO itu menggunakan angka real karena dia dipadukan atau disandingkan antara volumenya dengan alokasinya. Volumenya 100, duitnya berapa? Tercapai 20, duitnya direalisasi berapa? Karena nilai tingkat efisiensi hitungannya dari situ. Kalau kita menggunakan persentase itu tidak real konteks formulasinya. Jadi kenapa itu harus menggunakan realisasinya dengan angka real sesuai dengan volumenya, itu karena dia dampaknya dengan
alokasi anggaran yang ditetapkan di RO tersebut. Itu, Pak. Jadi kalau kita ingin tahu triwulan pertama ini, kita ingin tahu realisasi di unit eselon 1A gitu, untuk seluruh RO, kita juga nggak bisa dari Smart ya Mas ya? Berarti ya? Bisa. Nanti di level sebenarnya kalau di KL di level eselon 1 itu ada penyerapan yang sumbernya dari akumulasi dari realisasinya dari semua satker lingkup eselon 1. Ya, karena tadi Mas Artadi menjelaskan tadi di level eselon 1 itu, eselon 1 itu hanya menginput terkait dengan capaian indikator sasaran program dan sasaran output program kalau nggak salah tadi. Ada 2 kan? Ya kan Mas ya? Sama indikator tidak ada menginput terkait dengan capaian berapa persen terhadap capaian output, capaian RO-nya gitu. Iya. Karena dalam perhitungannya di NKA level eselon 1 itu 50%-nya kan dari satker. Ya kan? Satker nginput atau ngentri data RO. Nah, RO itu kan ada di satker. Sedangkan eselon 1-nya itu adanya output program, indikator output program, sasaran program, dan indikator sasaran program. Di mana sebetulnya eselon 1 kan tidak punya uang nih. Yang punya uang kan spending unitnya kan di satker. Nah, realisasi yang ada di eselon 1 adalah akumulasi dari realisasi anggarannya satker. Dan eselon 1 hanya ketika user eselon 1, operator eselon 1 hanya mengentry kaitannya dengan apakah output program itu, indikator output program itu setelah satker melaksanakan itu sudah ada realisasinya sesuai dengan indikatornya. Nah, konteks perhitungannya benar atau tidak sesuai dengan prinsip di PMK 214 kebenarannya itu menjadi tanggung jawab pimpinan atau pemegang kebijakan. Itu Mas. Ini Mas, itu kan capaian keluaran program, gitu kan? Yang itu kan di level 1 kan Mas ya, gitu kan? Ya, nah, eselon 1 itu angka itu kan ditarik dari Smart yang satker tadi kan? Oh, bukan. Ini program. Bukan. Kalau yang satker kan tadi di kegiatan, Mas. Ya, maksudnya kalau misalnya gini, yang capaian keluaran program itu nggak ada kaitannya dengan apa yang diisi di level satker tadi. Tidak ada. Tidak ada. Karena yang punya program kan eselon 1. Satker tidak punya program. Satker punyanya kegiatan sama KRO-RO. Iya. Nah, sedangkan eselon 1 punyanya program, di mana yang dinilai adalah indikator sasaran program sama indikator output program. Ya, betul. Berarti output dari Smart level satker itu nggak ada kaitannya dengan level eselon 1. Itu konsumsinya untuk level satker aja gitu kan Mas ya? Iya. Oke Mas, gitu kan. Oke, saya kira ada linknya dari Smart satker ke eselon 1 gitu. Nah, linknya itu adalah akumulasi dari NKA satker. Nanti penilaian NKA di level eselon 1 itu 50%-nya adalah hasil dari inputan operator di level eselon 1 ketika dia ngisi realisasi indikator output program sama mengisi indikator sasaran program. Itu porsinya 50%. Operator eselon 1 ketika mengisi indikator realisasi indikator output program dan indikator sasaran program itu akan mempengaruhi bobot 50%. Nah, 50% yang lainnya itu sumbernya dari agregasi dari seluruh nilai kinerja anggarannya satker di lingkup eselon 1. Keterkaitannya di situ. Ya. Oke Mas, itu kan disampaikan kan perhitungan NK satker. Capaian keluaran kegiatan yang 43,5 itu diambil dari rata-rata yang diambil dari kolom tadi. Realisasi volume, realisasi volume RO. Atau dari mana itu? Atau progres atau dari realisasi volume NO angkanya itu? Dari realisasi volume RO.
RVRO kan singkatannya, realisasi volume RO yang di entry tadi, yang Di entry tadi. sajikan ya. Jadi itu kan Kalau progresnya ya, tidak. Ya, berarti kan penjumlahan terhadap realisasi terhadap itu ya, terhadap RO. RO-nya ya. Oke. Ya, volume RO. Itu dirata-ratakan Mas ya? Atau per masing-masing satker? Jadi nanti perhitungannya per satker itu perhitungannya sebelum dibobot itu akan menghitung dari RVRO masing-masing RVRO. Jadi RVRO dibanding dengan TVRO. Jadi satu satker dimungkinkan punya lebih dari satu KRO. Satu KRO dimungkinkan lebih dari satu RO kan. Nah, kita contohkan satu satker punya 2 KRO, dari 2 KRO itu totalnya punya 10 RO. Ya, oke. Di mana masing-masing KRO ada 5 RO. Nah, penghitungan formulasinya RO-nya, capaian RO, nanti sebetulnya namanya itu capaian RO nanti. Di tahun 2021 nomenklaturnya namanya capaian RO. Nah, setiap RO mempunyai target atau volume. Target volume RO kan, sebagaimana target di DIPA. Terus operator melakukan entrian data terkait realisasi volume RVRO. Kalau yang ada di DIPA namanya TVRO, target volume RO. Kalau yang di-entry oleh operator namanya RVRO, realisasi volume RO. Nah, nanti perhitungannya adalah membandingkan setiap RO tadi dari realisasi volume dibandingkan dengan target volume RO. Dari semua itu nanti akan diakumulasikan. Nah, perhitungan akumulasi nanti harusnya sudah diinformasikan ya oleh Mbak Cinop ya. Kemarin di lampiran draft revisi PMK 214 di situ ada formulasinya. Nah, nanti by system akan dihitung secara otomatis sesuai dengan formulasi yang ada di lampiran revisi PMK 214. Itu, Mas. Nah, baru nanti setelah semua RO yang ada di satker itu dihitung akumulasi by sistem perhitungan secara formula, maka muncul CRO, capaian rincian output. Kemudian baru dibobot 43,5% untuk penilaian NKA-nya. Okay. Itu masih CKK ya Mas ya? Iya, nanti dirubah Pak, CRO ya. Ya. Dan izin menginformasikan bahwa aplikasi yang disajikan Mas Arif ini masih sistemnya apa di server production ya? Di lokal saya Pak. Ya, maksudnya belum publish ini. Belum. Ya. Nanti publish diharapkan di Maret publish sudah menggunakan alamat website yang sudah disetujui oleh Pusintek. Nah, nanti menggunakan alamat website. Kalau sekarang sampean mengakses masih belum bisa, yang bisa cuma Mas Arif. Nanti ada perkembangan lagi sehingga di awal Maret nanti sudah sudah bisa untuk digunakan oleh satker. Dan fokus untuk aplikasi di awal Maret itu adalah entrian. Kita semua satker dapat melakukan entry realisasi volume RO. Nah, ini belum, untuk laporannya belum nih, karena memang harus bertahap. Konteks kenapa bertahap? Karena secara prinsip begini, penerapan RSPP di tahun 2021. Nah, MONEF terkait RSPP didesain di 2021 juga. Nah, padahal dasar MONEF itu kan harus mempunyai data realisasi sebelumnya. Nah, ini kita belum pernah punya data realisasi atas penerapan RSPP, jadi sambil berjalan, maka kebijakan nanti perubahannya nanti akan sambil berjalan, menyesuaikan kondisi-kondisi implementasi. Maksudnya implementasi RSPP adalah penerapan, pencairan, atau pelaksanaan RSPP sesuai dengan dokumen di tahun 2021. Nanti kemungkinan
akan ada perubahan-perubahan yang mengalir, sifatnya mengalir. Itu Mas. Mas tadi, Cid Mas tadi. Siap. Ini kan kita kan mau buka satker ya, betul ya? Siap, benar. Nah, ini dicontohkan kenapa satker ini, apa kita bisa mengakses satker? Belum bisa. Belum bisa. Bukan, nanti kalau itu kita bisa mengakses, nanti kalau udah ini. Kewenangannya satker kan? Iya. Kalau yang Mas Pendi nanti dia menggunakan kalau Mas Pendi kan usernya MEDJA ya? Iya. Ya maksud saya gini Mas, tugas kita ini kan membuat laporan realisasi triwulanan ya. Kenapa enggak kita buka aja contoh bagaimana cara membuat laporan realisasi bulanannya triwulan kayak apa sih contohnya? Itu aja menurut saya. Jadi membuka MEDJA, terus data-data apa yang mau diambil, terus cara membuatnya bagaimana, itu yang kita nggak tahu. Tapi kalau kita, maaf nih kalau menyampaikan yang ini satker kan kita juga nggak ngisi juga kan nanti. Nah ini. Gitu. Ya. Mas. Ini Mas. Jadi memang kemarin kita diskusi dengan Bu Olva di terus terang. Karena kita pada saat ini TA 2021 proses pengembangan untuk MEDJA itu belum. Targetnya sih di sebelum semester 1. Karena ini fokusnya untuk entry data teman-teman di KL, khususnya Satker, Selon 1 sama di level KL. Jadi bertahap, nanti ini kita prioritaskan dulu untuk level Satker, level Eselon 1, level KL, baru MEDJA. Nah kalau secara penginputan, pengentrian sih tidak banyak berubah lah, akan sama. Kalau memang mau mempraktekkan ya kita membuka di Smart 2020. Iya begitu. Jadi gitu. Ya, ini Mas. Laporan triwulanan itu kayak apa sih, kan kita juga belum pernah membuat itu. Ya, kalau harusnya ini kan tugasnya satker kan. Kita kan juga tidak penting-penting amat ini untuk tahu. Siap. Kalau ada saksi kan juga pasti. Jadi nanti kalau ada yang mensosialisasikan. Halo Mas. Yuk. Ya sebenarnya penting juga Mas. Kita kan ngasih saran juga kan nanti kan. Ya, Jangan lupa nanti pas revisi harus ini pemotongan. Jangan lupa nanti semaknya diganti. Jangan lupa itu. Ya nggak apa-apa sih maksudnya. Ini ya kan terus terang juga saya baru tahu ini Mas. Cara membuat laporan triwulan itu penuhin dulu. Baru kalau sisa waktunya ada baru yang inilah gitu loh. Nanti waktunya habis ini. Jadi untuk pelaksanaan evaluasi sendiri besok 2 hari ya sama Mas Jati sama Mas Jun. Hari ini kan memang pengenalan aplikasi, jadi memang ingin kenalkan aplikasi pada seluruh level gitu, sehingga nanti kalau teman-teman di Mitra KL kan juga salah satu tugasnya BIMTEK juga ya, mungkin nanti ada pertanyaan teman-teman KL, jadi juga bisa bantu jawab gitu. Oh, jadi besok ini kita yang cara membuat untuk itu. Pelaksanaan evaluasinya besok Mas Edi. Jadi hari ini mampu. Tadi Mbak Olga sudah suruh membuat tugas, jadi kita bingung cara bikinnya gimana. Enggak, itu untuk penyiapan besok aja. Kalaupun belum selesai juga nggak apa-apa, masih bisa disiapkan besok. Mas izin nanya Mas. Monggo. Mas kalau umpamanya yang terkait dengan target volume RO, kan banyak itu target volume RO yang satu layanan, pokoknya satu lah istilahnya. Cara pengisian realisasi volume tiap bulannya gimana ya? Siap. Kalau berdasarkan kacamata di tahun 2020, ada 2 mekanisme. Yang pertama, di setiap bulannya, dia bisa jadi 0. Baru diisikan di bulan Desember. 1 layanan. Nah, konsep tersebut sering tidak digunakan oleh Satker karena sangat-sangat mempengaruhi NKA di tahun berjalannya dia. Karena posisinya capaian keluarannya ini tahun 2020 ya,
capaian keluarannya ketika realisasi volumenya 0 terus, itu berdampak nilainya rendah. Nah, mereka menggunakan opsi yang kedua. Nah, secara prinsip satu layanan itu kita, ini khusus yang untuk satu layanan ada kebijakan dia dibelah per bulan menjadi dibagi 12. Jadi setiap bulannya dia menginput 0,0833. Karena ketika dia menginput itu NKA-nya akan bergerak naik. Jadi sebenarnya ada dua cara. Satu, di entry di akhir periode di Desember dengan ngetik satu layanan, satu bulan sebelumnya Januari sampai November itu 0. Cuma memang berpengaruh terhadap NKA mereka. Ditambah jangan NKA-nya akan terdampak jelek terus. Nah, atau pakai opsi kedua dia dibagi 12. Jadi per bulan itu nilainya sama, tetapi di Desember itu harus disesuaikan. Karena angkanya akan sedikit berbeda nih di 0,-nya. Jadi kalau 0,0833 kalau dikali 12, nah itu belum pas 1 kan. Nah, yang Desembernya 0,0 berapanya disesuaikan sehingga nanti rekapannya 1. Itu yang dari 2020 begitu mekanismenya. Termasuk yang itu ya Mas ya, termasuk yang isi progres, presentasi progresnya ya? Ya, jadi mengkonversi angka progres ke RVK untuk yang satu layanan. Yang sifatnya dilakukan tiap bulan. Berarti tidak berdasarkan ini ya Mas, tidak berdasarkan realisasi anggarannya ya? Ya, tidak harus. Tidak harus ya. Okay. Ya, jadi progres itu banyak perhitungan. Kalau pengalaman dengan beberapa KL, itu ada yang merefleksikan progres itu dengan realisasi anggaran. Itu salah satu metode aja. Atau dia berdasarkan dari perhitungan. Atau ada juknisnya. Jadi ketika dia sudah segini, progresnya ada juknisnya itu. Mereka membuat juknis di eselon 1 menerbitkan semacam juknis untuk mengentry progres ada. Nah, atau dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Jadi tidak harus berdasarkan pembandingan dari realisasi anggaran dibandingkan pagu, itu tidak harus seperti itu. Banyak metodenya. Terima kasih. Oke, Mbak Olva. Halo? Ya. Ya. Izin Mas, Nahrawi ini. Itu saya tadi terkait dengan Monef Smart 2021. Ya ini karena terkait dengan RSPP 2021 itu belum sempurna. Jadi terkait dengan menu-menu pengisian tadi disampaikan di RO ya. Nah, karena KRO saja itu masih beberapa kegiatan, umpamanya ada 10 kegiatan, ada KRO-nya yang double ya. Ada KRO yang double sehingga nanti takut saya nanti kita melihat ke satkernya bisa enggak apakah saya salah atau gimana. Di sebelah kiri itu ada kegiatannya dulu, mungkin mirip tahun lalu ya. Kalau tahun lalu kan per kegiatan isinya. Jadi karena RSP beberapa KL itu belum sempurna, jadi karena ada KRO itu di beberapa kegiatan, Pak. Jadi kalau takut saya kalau di sebelah kiri itu tidak di headernya ya, tidak ditambah header kegiatan, nanti KRO-nya kemudian RO-nya nanti belum ini kalau sudah ya kayaknya cuman tampilannya barangkali ya. Tampilannya ya, saya lihat ya. Ya itu ya, mungkin Pak, itu barangkali ya. Siap. Sudah. Jadi ya. Yang di 2021 itu malah lebih spesifik. Kalau kemarin kan beberapa kegiatan bisa jadi kan di dalam satu tabel. Kalau ini sudah langsung headernya udah kelihatan nih satu kegiatan nih. Jadi data yang ada di bawahnya itu di dalam satu kegiatan ini aja. Sudah ada informasinya ditaruh di atas. Kenapa ditaruh di atas?
ini sebagai header yang bahwa semua tabel yang ada di bawah ini dalam satu kegiatan yaitu 1008. Itu Pak udah lebih informatif menurut kami itu. Siap. Jadi ini karena kita lihatnya juga masih lamat-lamat begitu ya. Siap, terima kasih. Iya, siap. Mas Haryadi, berarti yang 4 tadi penyerapan, efisiensi, sama satu lagi itu 3 tadi itu file nggak terlibat ya? Itu by system ya berarti ya? Iya. Jadi konsistensi, penyerapan anggaran, sama efisiensi itu by system. Oke. Cuma CRO aja yang dipengaruhi oleh entrian dari operatornya. Nah nanti apabila integrasi datanya sudah fix, bisa jadi Satker hanya membuat laporan saja, karena bisa jadi datanya dari OMSPAN, realisasi volume RO-nya. Kalau berjalan SBSM-nya udah single budget monitoring sistemnya sudah fix 100%, bisa jadi data integrasi itu otomatis sebagai data FPRO. Jadi tidak ada koreksi lagi. Dalam artian jaminan bahwa data itu sudah memang benar-benar fix. Nanti arahnya ke depan seperti itu. Satker akan single budget monitoring system kan meminimalkan entry. Kalau data integrasinya sudah integritasnya sudah dapat terpenuhi, maka Satker sudah tidak lagi melakukan entry data realisasi volume RO, hanya bikin laporan semesteran aja. Tapi kapannya ini belum bisa kita pastikan, karena ada 2 data dari 2 sumber data yang berbeda. Itu Mas. Ngisinya ngisi SPM ya Mas ya? Aplikasi SAS. Sebenarnya dari aplikasi SAS. Jadi PPK ketika mau melakukan pencairan, ini berdasarkan informasi ya, saya sendiri belum pernah buka aplikasi SAS. Informasinya bahwa aplikasi apa lagi Mas? Aplikasi untuk PPK pencairan dana. SP2D lah saya untuk penggunaan SP2D. Nah, PPK melakukan entrian sistem aplikasi Satker. Di situ macam-macam tuh. Ini yang bikin per PB nih, dua-duanya PB ya. Nah dari PPK ketika menginput dalam rangka pencairan dana atau pencairan SPM, SP2D untuk output tertentu, mereka wajib memasukkan realisasi volume. Nah tetapi pada saat di 2020 pengisian ini tidak valid datanya. Nah itu kita lihat ketika diimplementasikan di triwulan 4 2020 itu. Kita coba implementasikan menggunakan aliran data dari SAS, itu datanya tidak valid lah bahasanya. Nah kemudian juga proses mengalirkan data, karena ketika data itu sudah masuk di aplikasi SAS, itu mereka melakukan pengolahan data lagi di Saiba dan juga ada konfirmasi. Nah baru dialirkan ke Smart, otomatis ada jeda waktu kan. Nah ketika masuk di Smart harusnya sudah bisa otomatis sebagai mewakili entity data operator di Satker kan. Tetapi data itu sudah basi bahasanya, sudah data kemarin belum terupdate, sehingga kebijakannya kita menggunakan koreksi. Jadi operator Smart itu bisa melakukan koreksi atas data yang dialirkan dari aplikasi SAS. Nah secara prinsipnya operator Smart itu berasal dari bagian evaluasi. Operator aplikasi SAS itu PPK. RKKL DIPA itu bagian perencanaan.
Nah itu karena ada beberapa bagian dan integrasinya aplikasi itu ada, itu sebetulnya yang sering menyebabkan terjadinya perbedaan-perbedaan informasi. Yang berdasarkan pengalaman dari 2020, ketika bagian perencanaan mendesain RKKN DIPA sehingga terbitlah DIPA, itu sudah dikuasai oleh bagian keuangan yang mengelola DIPA. Nah, DIPA dikelola di bagian keuangan, terus diimplementasikan, dilaksanakan oleh PPK menggunakan aplikasi SaaS. Nah, kemudian untuk Monef menggunakan Smart-nya itu di bagian evaluasi. Hal ini sangat potensial menyebabkan misinformasi. Karena yang habitnya teman-teman di KL itu, mereka sudah punya lapak sendiri-sendiri bahwa itu periode dia sudah selesai. Nah, padahal di tahun 2020 dengan adanya Smart ini, harusnya terkoordinasi dari awal tahun sampai akhir tahun. Konsep dari Smart ini untuk menyambungkan antara dokumen perencanaan, penganggaran, dokumen pelaksanaan anggaran, sama hasil yang dicapai berdasarkan aplikasi Smart. Nah, itu yang sering terjadi. Yang sering terjadi itu informasi teman-teman dievaluasi, malah meminta revisinya ke kita. Karena tahunya, kita maksudnya EKP ya, karena dipikir Smart itu informasi kinerjanya salah nih. Harusnya begini. Nah, berharap data informasi kinerja yang ada di Smart bisa dilakukan revisi. Nah, harusnya kita menginformasikan kan kepada teman-teman dievaluasi bahwa yang bisa merevisi adalah bagian perencanaan. Nah, ini menjadi habit yang baru nih. Jadi teman-teman evaluasi itu teman-teman evaluasi di KL itu baru tahu bahwa kalau data tidak dapat mengetahui, teman-teman evaluasi evaluapnya di KL itu dapat mengetahui bahwa ada informasi kinerja yang tidak pas, terus dia harus melaporkan ke bagian perencanaan untuk dilakukan revisi atau updating. Nah, itu yang nilai positifnya dari di tahun 2020 ada seperti itu. Ada kekacauan tapi menimbulkan keselarasan. Itu sih, terima kasih. Boleh ikutan Pak Hartadi ya? Siap. Saya belum mendengar Pak Hartadi. Saya kemarin udah nanya sama Bu Reni ya. Saya percaya Smart ini karena sudah 10 tahun ya. Saya yakin, pokoknya saya yakin Smart ini sudah 10 tahun. Perkembangannya juga sudah maju ya, sudah lebih baik daripada yang sebelum-sebelumnya. Tapi saya nunggu usaha dari teman-teman DSP ya. Untuk saya suka dengan pernyataannya Pak Hartadi tadi, single data apa tuh? Budgeting system ya, betul ya? Single data budgeting system. Single budget monitoring system SBMS ya. Saya suka itu gitu ya. Karena yang pertama gini, kalau kita berpikir ya, data yang kita peroleh, data awal sebenarnya data Krishna ya. Sumber data yang paling hulu itu Krishna. Dan yang paling akhir itu LKKL ya, laporan keuangan kementerian lembaga. Dan di tengah-tengah itulah ada namanya Smart. Jadi LKKL izin
Terputus, apakah saya yang terputus? Atau Mas Freddy? Pak Freddy, Pak yang terputus mungkin. Pak Freddy keputus ya? Izin nggak kedengaran Pak. Mas Freddy tadi keputus ya? Ya sepertinya gitu Pak. Putus. Saya ulangi lagi ya Pak Hartadi ya. Oh ya, siap. Kita kan berada di hulu Pak Hartadi ya. Kita ada di bukan di hulu banget ya, karena kita berada setelah Krishna ya. Kita ada di setelah Krishna. Jadi Krishna paling awal itu Krishna, baru kita ada di aplikasi RKKL ya. Kalau kita ngomong sakti itu ada 6 aplikasi dari SIMAK BMN, aplikasi persediaan, Silabi, SAS dan sebagainya itu tadi itu sudah diintegrasikan ke sakti. Saya berpikir kalau sumber datanya sama ya Pak Hartadi ya, sumber data kita tuh sama, baik ketika kementerian lembaga itu menyusun laporan keuangan, sumber data itu sama. Pertama itu ada di IPA, kedua itu prosesnya SP2D, bukti dukung ya, bukti pencatatan di awal itu SP2D. Kenapa Smart? Saya bangga kalau data integrasi kumulatif capaian output ini sukses. Saya bangga karena memang data kita sama, SP2D sama, KL apapun, kalau KRO apapun, RO apapun, SP2D-nya sama bentuknya. Jadi kalau bendahara, pejabat perbendaharaan, baik itu KPA, PPK, bendahara, dan sebagainya, itu ya sudahlah dititipkan aja di diklatnya perbendaharaan ya, bahwa mereka itu harus mengisi ini gitu ya, sebelum atau sekalian dengan SP2D gitu ya. Saya rasa nggak memberatkan teman-teman pejabat perbendaharaan ya dalam hal ini. Kalau ini sudah terintegrasi, ini tadi saya setuju dengan Pak Hartadi ya, tidak ada koreksi lagi ya, dan data sudah dianggap benar dan tanggung jawabnya kementerian lembaga. Jadi kita tinggal melihat apakah ada data yang anomali ya. Saya nggak senang dengan anomali ya, apalagi yang sampai capaiannya melebihi dari 120%. Kok masih bisa kementerian lembaga yang targetnya sudah ada dalam DIPA, tapi melebihi dari 120% gitu ya. Kalau dalam PP pengadaan barang dan jasa saja hanya 10% gitu ya, 10% dari nilai kontrak yang bisa diadendum. Ini malah capaiannya melebihi dari 120%. Jadi dengan data integrasi kumulatif capaian output yang dapat dari SAS, saya rasa Smart sudah lebih baik ya, karena meminimalisir isian kembali oleh entitas yang terkecil. Apalagi yang tadi sudah kita bahas tadi ya, kemarin ya, dekon untuk SKPD, dekon dan TP yang jelas nggak jelas, ada terkadang dekonnya dapat, terkadang TP-nya juga nggak dapat gitu ya. Itu ya Pak Hak tadi ya. Jadi saya nunggu suksesnya tim DSP untuk mensinergikan dengan Sakti ya. Karena memang di kolom kalau kita ikut sosialisasi Sakti, aplikasi yang dipunya DJA cuma satu gitu ya, RKKL.
Saya nggak ada di kolom itu. Mungkin terhambatnya itu karena itu kali ya. Smart ini mau kemana gitu. Jadi kalau saya punya paparannya Pak Dodi ya. Kalau Pak Dodi dulu di mana tuh yang di belakang, di depannya Sarinah, itu punya aplikasi yang punya DJA, cuma ngomongnya RKKL DIPA gitu ya. Tidak ada di dalamnya itu smart. Makanya integrasi ini agak sulit ketika tim dari DJPB itu memasukkan itu. Sedangkan DJPB ini ada SAS, ada Silabi, Saiba. Ada seperti itu ya, SAS, Silabi, Saiba. Dan mereka ketika mau mengukur seperti Pak di slide-nya nomor 5 Pak Hartadi tadi, baik dari level Satker sampai level kementerian lembaga, karena dia punya 3 aplikasi yang bisa mengukur itu, dia lebih datanya lebih valid gitu ya. Sedangkan kita DJA di Smart, karena tadi di integrasinya Sakti itu tidak ada kata-kata smart. Itu aja Pak, tadi saya nunggu. Jadi kalau penelaah DJA, analis DJA nggak sekedar ngomong ini masih salah gitu ya. Ini udah benar ngisinya, ini udah salah. Kapan kita lagi menganalisis dengan di tahun berjalan untuk melihat outlook berdasarkan smart yang ada gitu ya Pak Artadi ya. Maaf Pak Artadi. Siap Pak Rodi. Jadi memang sebetulnya kendala dari pelaksanaan single budget monitoring system adalah proses pengaliran data. Itu yang pertama yang pas sesi pagi tadi disampaikan oleh Mas Arief, itu mekanismenya ada 4 langkah awal di 2020. Jadi dari aplikasi SAS itu kemudian dirangkum di OMSPAN. Sebelum aplikasi OMSPAN itu ditindaklanjutin oleh aplikasi Saiba. Dari aplikasi Saiba itu dialirkan ke aplikasi Irekon untuk dapat konfirmasi dari KPPN, baru dialirkan. Nah, jadi memang untuk menyamakan atau mereal-time-kan data di tahun 2020, karena memang pencanangan Single Budget Monitoring System itu di tahun 2020, di mana masing-masing struktur struktur datanya tidak sama. Nah, itu menjadi salah satu kendala kenapa sampai dengan saat ini belum bisa secara valid data yang dialirkan itu sudah bisa langsung digunakan. Kemudian yang kedua, dengan adanya penerapan RSPP ini juga membuat struktur yang ada harus disesuaikan. Nah, di Sakti itu dia kalau nggak salah punya 13 layer struktur informasi data untuk aplikasi di Sakti, di mana sisi yang paling bawah yang di layer 13 itu kaitannya dengan realisasi anggaran kalau dulu output. Nah, dengan penerapan RSPP di mana slot output itu sekarang kan ditempatin atau digunakan untuk KRO. Nah, jadi proses realisasi anggaran yang ada di Sakti ini pada saat ini baru sampai dengan realisasinya KRO. Nah, mereka di aplikasi SAS udah bisa, tetapi di Saktinya belum. Padahal sumber nanti dari yang direncanakan itu akan dibentuk namanya Munsakti. Yang sebagainya tadi Mas Arief sampaikan. Nah, pengubahan aplikasi yang di Sakti itu sifatnya perubahan yang besar, itu menyebabkan perubahan struktur yang tidak bisa dilakukan secara cepat. Nah, sedangkan proses aplikasi smart, proses Monef di DJA harus tetap berjalan. Makanya menggunakan mekanismenya
saat ini adalah masih parsial sambil menunggu proses pengaliran data menjadi satu langkah sebagaimana Mas Arief sampaikan tadi, menghilangkan yang tadinya 4 langkah untuk mengalirkan data menjadi 1 langkah untuk mengalirkan data. Tapi ini masih dalam proses. Nah, karena tuntutan Monef tetap harus berjalan dan Monef ini nanti sebagai sebuah habit yang baru, di mana kalau yang pengalaman 2019, 2020, smart itu belum menjadi sebuah peralatan tempur bagi teman-teman ya. Nah, terangkatnya smart pertama kali adalah ketika diterbitkanlah PMK Reward and Punishment berdasarkan nilai kinerja yang ada di smart dan plus dari IKMA. Nah, itu menjadi sebuah habit yang baru yang sekarang pemegang kebijakan di KL itu sekarang sangat-sangat perlu informasi atas smart tersebut karena kaitannya dengan adanya PMK Reward and Punishment tersebut. Kalau kemarin kan belum ada, itu memang habitnya belum ada bahwa smart itu evaluasi itu apa, itu hanya sebagai pelaksana rutinitas biasa. Tapi begitu muncul PMK Reward and Punishment, smart ini menjadi sesuatu yang sangat penting dan sekarang menjadi tolok ukur yang menjadi informasi bagi pemegang kebijakan di lingkup KL itu sendiri. Nah, nanti semoga harapan kita sih di tahun 2021 ini, di pertengahan tahun 2021 ini, penyesuaian struktur informasi atas kebijakan RSPP ini dapat dilakukan oleh dari semua aspek dan semua sisi, baik dari DJA, dari Pusintek dan maupun dari DJPB, sehingga apa yang diharapkan oleh Pak Freddy tadi memang tujuan utamanya kan adalah meminimalkan entry data dan integritas data. Nah, ini bisa segera terwujud apabila kondisi tersebut sudah terpenuhi, ya nanti akan sangat membantu sekali baik dari Satker maupun teman-teman mitra KL. Itu sih harapannya di pertengahan tahun 2021 cita-cita ini bisa terpenuhi, tapi ya kita tetap harus mengantisipasi atau dengan kondisi existing tetap kita harus menyiapkan segala sesuatunya. Proses mekanisme Monef itu tetap harus berjalan dengan kondisi-kondisi yang ada saat ini. Itu sih secara prinsipnya smart didesain sendiri oleh DJA, dan nanti Mas Arief tadi juga menyampaikan dimungkinkan juga akan digabung dengan Munsakti, tetapi ada arah ke digabung dengan Munsakti, tetapi karena memang kebutuhan informasi atau data realisasi yang kita canangkan belum dapat dipenuhi dari sisi Munsakti itu sendiri. Masih itu. Atau Mas Arief mau menambahkan? Sudah cukup jelas dari Pak tadi, Pak. Oke, baik teman-teman. Ini ternyata saya pikir aplikasi itu cukup waktu 8 JP ternyata luar biasa ya. Atensi teman-teman. 8 JP kurang ya Mas Arief ya. Panjang Bu ceritanya Bu. Ternyata ceritanya panjang. Oke teman-teman ya, prinsipnya sih sebenarnya kan perubahan di aplikasi 2021 itu lebih pada perubahan pengisian ya, yang sebelumnya output menjadi KRO-RO itu, prinsipnya itu. Terus juga penyesuaian rumus-rumus. Memang beberapa problem sebenarnya tadi seperti yang Mas Freddy usulkan atau teman-teman yang lain. Kalau teman-teman di Satker itu ketika mengajukan SPM itu sudah mencantumkan isian output yang benar, mestinya nanti di level Satker nggak perlu lagi Satker ngisi capaian RO-nya gitu ya, harapannya seperti itu. Tapi
bukan memutus harapannya Mas Freddy nih ya. Tapi situasinya di Satker, kalau saya sendiri sering pelatihan dengan peserta Satker ini, apalagi kita punya paket MKN dasar dan MKN lanjutan ini kan pesertanya Satker seluruh Indonesia nih. Itu aja tahu output apa, itu aja jarang yang tahu nih Mas Freddy. Karena teman-teman kan di teman-teman PPK, KPA itu ketika pelaksanaan anggaran kan fokusnya masih di detail belanja di akun. Hampir-hampir mereka nggak tahu yang namanya output itu apa, itu aja ketika ditanya nggak bisa jawab langsung gitu ya. Ini problem ya antara perencanaan dengan pelaksanaan itu sebenarnya masih relatif jauh ya gapnya. Itu kenapa ya mau nggak mau untuk aplikasi level Satker, teman-teman Satker masih diminta ngisi. Dan ini juga nanti bisa juga, dan saat ini pun bicara tentang target output itu masih banyak informasi yang bias. Contohnya satu layanan itu bias sebenarnya, karena bisa jadi dalam pelaksanaannya layanan yang diberikan lebih dari satu. Contohnya nih yang untuk 2021 saja, untuk di KPP itu ada RO namanya layanan dan pengawasan kalau nggak salah ya. Itu targetnya 2, artinya satu layanan, satu pengawasan gitu ya. Padahal layanannya mungkin lebih dari satu. Nah ini untuk menjustifikasi berapa capaiannya itu kan memang ya idealnya Satker yang menghasilkan output, dia yang harus paham dong output apa yang dihasilkan, bagaimana dia bicara satu itu seperti apa. Mereka mestinya yang lebih tahu mereka yang menghasilkan output. Jangan minta fatwa ke DJA istilahnya gitu ya. Ini kalau bicara secara logika saja ya. Ini masih jadi PR yang cukup berat gitu ya. Tapi tetap tadi seperti Mas Her tadi ya, dengan evaluasi ini kan kita juga jadi tahu kondisi seperti apa. Dan memang di lapangan tidak sesederhana yang kadang-kala dibayangkan oleh teman-teman yang di pelaksanaan. Ya contoh tadi misalkan yang tadi disampaikan ya Mas Freddy tadi ya, kalau nggak salah ya, kalau capaian bisa sampai lebih dari 120 itu apa ya, logis. Nah ini contoh sederhana aja Pusdiklat nih Mas Freddy ya. Pusdiklat ini kami satuannya peserta, itu bahkan bisa capainya 200%. Terjadi begitu kita mengubah pola pelatihan dengan e-learning seperti ini, artinya menjadi costless ya, biaya pelatihan menjadi sangat rendah, akhirnya kita mampu menyerap peserta diklat itu sampai berkali-kali lipat gitu ya. Ini kan artinya apa? Artinya kita membuat satuan yang masih belum tepat gitu ya. Apa tepat untuk pelatihan ini, apakah satuannya tepat dengan peserta diklat ataukah jumlah layanannya gitu, jumlah pelatihannya gitu ya. Ini juga menjadi PR, artinya juga sebenarnya ini ranah di evaluasi konteks ini. Bicara konteks itu kan nanti ketepatan indikator, ketepatan satuannya dan seterusnya. Ya ini PR evaluasi nih yang nanti bisa jadi ranah teman-teman dalam melakukan evaluasi. Tapi prinsipnya tadi kalau bicara aplikasi ini kan tools untuk membantu seluruh lini ya, terutama kalau peran di teman-teman di DJA ya tentunya mengawal alokasi anggaran, diberikan tools dengan aplikasi, harapannya memudahkan mendapatkan data dalam rangka memperbaiki kualitas penganggaran selanjutnya. Nah, aplikasi sendiri tadi sudah disampaikan Mas Arif tentang levelingnya. Untuk teman-teman di DJA sendiri nanti ada di level di level Monef ya, Monef ME DJA. Nah, izin ini kalau berkenan kita diskusi outputnya kita sudahi dulu untuk isian di RO level Satker. Mas Arif kira-kira masih bisa demo level Eselon 1 dan KL-nya sepintas saja, Mas. Kalau untuk level MEDJL-nya udah jadi juga belum? Yang Smart 2021. Masih belum, Bu, baru di level Satker saja. Jadi yang sudah jadi level Satker? Iya, baru di level Satker, Bu. Eselon 1 KL belum juga? Belum. Oh, belum. Oke, berarti memang kalau situasinya berarti kalau demo yang 2021 baru level Satker nih, Bapak Ibu semuanya ya, teman-teman. Oke, barangkali tadi kalau di level Satker tadi beberapa masukan, tapi juga kendalanya server tadi ya, beratnya server tadi. Kalau ya salah satunya menampilkan data history itu kan nanti berat di server juga ya, kalau nggak salah seperti itu. Ini ya memang challenging-nya.
Dan kalau bicara tadi, ya tadi kalau bicara integrasi data tadi, mungkin secara sistem bisa gitu ya. Tapi kalau bicara tadi pemahaman data itu seragam nggak? Nah ini yang menjadi PR berikutnya ya, bisa istilahnya mensosialisasikan sampai level satker bagaimana mereka mengisikan capaian RO dengan benar. Nah ini memang yang jadi PR yang menurut saya sih paling tidak mudah ketika ada perubahan sistem itu mengubah mindset itulah ya. Ya ini. Oke, mungkin sementara itu ya, berarti yang baru bisa didemokan tadi ya, level satker tadi. Tadi sudah selesai belum Mas demonya untuk level satker? Sudah Bu, untuk di level satker sudah selesai. Oke. Baik. Oke, baik teman-teman, ini nggak terasa juga ya, udah jam 4. Masih ada yang mau disampaikan nggak ini? Karena ternyata demonya hanya level satker. Dan kembali untuk tadi penugasan hari ini yang terkait data yang saya sudah ketik di chatroom ini data yang bisa diambil sebenarnya sumbernya bisa dua-duanya bisa dipilih salah satu maksud saya ya, bisa melalui BI, bisa melalui Smart. Tapi izin juga nanya Mas Arief, ada nggak data di Smart yang nggak ada di BI? Kebetulan saya jarang buka BI Bu. Oh gitu. Karena fokus di Smartnya itu ya. Oke, kalau dari data yang saya tampilin ini ya, kan nanti besok pelaksanaan evaluasinya kan ada 3 ya, aspek implementasi, aspek manfaat, dan aspek konteks. Saya tadi sambil Mas Arief demo tadi, saya sambil buka juga aplikasi Smart-nya ya untuk MEDJA-nya. Ini semuanya 1, 2, 3 ini bisa diambil dari Smart, bisa di-download dari Smart ya. Jadi teman-teman bisa ambil datanya di Smart. Monggo saja nanti bisa sambil setelah pelatihan ini melakukan pengambilan data ini, atau besok biar lebih clear seperti apa kebutuhan data untuk pelaksanaan Monef DJA ya yang per triwulan tadi. Monggo saja, ini ya sebenarnya tadi juga hanya untuk latihan bagaimana menggunakan aplikasi Smart untuk pengambilan data dalam rangka evaluasi di Mitra KL-nya. Ya. Mungkin sementara itu, jadi ini monggo data ini silahkan dicoba diambil dari mulai sekarang silahkan, tapi kalau yang belum dapat datanya dicoba-coba besok lagi karena besok juga masih akan dilanjut tentang pelaksanaan evaluasi oleh Mitra KL ya, pelaksanaan evaluasi penganggaran di DJA. Hari ini memang fokusnya kita sebenarnya aplikasi sama pengenalan. Nah tadi penugasan tadi sebenarnya untuk teman-teman mengenal, buka-buka aplikasinya, kira-kira bisa ngambil data apa saja gitu. Tapi kalau ternyata masih bingung ya nggak apa-apa juga, besok bisa dilanjut di besok itu untuk pengambilan data. Baik, sementara itu ya, mungkin ada yang mau menyampaikan sesuatu? Izin Bu Ulfa. Oke, Mas Sri Hartanto. Sri Hartanto, ya. Monggo. Mungkin konfirmasi aja, boleh Pak Hardati atau Mas Arief ya. Ini kan untuk Smart KL ini kan memang sudah istilahnya lebih advance dari yang 2020 ya untuk rencana 2021. Nah, apakah nantinya karena saya di BA Bun Bu, untuk yang aplikasi Smart Bun, apakah mendekati atau mungkin di-update seperti di aplikasi Smart untuk KL ya? Contohnya untuk tadi yang disampaikan oleh Mas Arief tadi ya, contohnya yang paling update itu adalah real time itu ya. Nah ini apakah nanti di aplikasi Smart Bun apa tetap seperti yang 2020 atau kan apakah ada perbaikan seperti yang di aplikasi Smart KL yang di 2021? Itu aja Bu, terima kasih. Ya, terima kasih. Ini Mas Arief nih yang jawab. Monggo Mas Arief sama Mas. Iya, terima kasih Pak pertanyaannya. Jadi kalau di aplikasi Smart Bun itu memang kalau dilihat dari PMK-nya itu nggak mengharuskan tahun 2021 untuk implementasi RPSPP terbaru. Sehingga
karena hal itu, terus juga pertimbangan yang kedua itu karena sisi sumber daya untuk pengerjaan aplikasinya juga masih belum ada gitu ya. Jadi untuk pengaplikasian Smartbun sesuai dengan Smart KL ini kemungkinan baru diaplikasikan di tahun depan, Pak. Mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih. Sedikit untuk tampilan apa namanya, kalau untuk RSPP di BA Bun itu informasi saja sudah mengikuti apa yang dilaksanakan di KL ya. Contohnya untuk output sudah menjadi KRO dan RO seperti itu. Nah, apakah nantinya leveling apa namanya pengisiannya tetap di RO atau tetap di KRO atau udah menuju ke RO gitu loh. Soalnya kalau di RO kan pastinya akan lebih akurat gitu. Kalau untuk di KRO tentu saja akan menyulitkan bagi monitoring capaian kinerjanya dari BA Bun sendiri. Masih. Ya, sepertinya masih tetap di KRO, Pak, karena masih mengikuti struktur yang lama ya, Pak ya. Jadi kalau misalkan untuk penggunaan struktur yang sampai RO itu sepertinya baru diakomodir di tahun depan. Seperti itu, Pak, mungkin. Oke, mudah-mudahan sudah terjawab ya. Pak Sri Hartanto. Ibu, makasih Bu. Itu aja. Tapi artinya aplikasinya belum berubah ya Mas Arief? Jadi mungkin yang berubah cuma sekilas tampilannya Bu ya. Kalau kondisi sekarang kan yang dulu output kita rubah namanya menjadi KRO gitu ya. Sub output ya? menjadi RO. Jadi cuma sebatas namanya. Tapi untuk sisi penginputan masih tetap nempel di outputnya itu, bukan di sub outputnya. Karena memang belum disiapkan dari sisi aplikasinya. Jadi cuma berubah yang sebelumnya output jadi KRO gitu aja ya? Iya, betul. Meskipun kami di BA Bun sendiri sudah menggunakan aplikasi Sakti juga, Mas. Oh, menggunakannya seperti apa Pak di Saktinya itu? Ya sudah, kalau untuk kegiatan memang tidak ada perubahan ya. Program kegiatan tidak ada perubahan. Cuman untuk yang level output dan sub output itu sudah menjadi KRO dan RO. Gitu Mas. Iya, siap Pak. Ya ditampung dulu ya Mas Arief. Iya betul. Kalau kita ngikutin ya, atasan Bu ya. Iya. Mudah-mudahan sudah terjawab ya Pak Sri ya. Iya Bu. Sementara belum ada perubahan yang signifikan, masih di level output atau KRO ya. Rumah output berarti isian KRO, belum isian RO. Walaupun di Sakti, nah ini yang saya juga belum tahu nih teman-teman di KPPN ketika konfirmasi capaian output itu KRO apa RO nih? Ini nggak tahu nih Mas Arief atau Mas Teddy bisa jawab nggak nih? Karena kalau yang di DIPA itu kan hanya sampai KRO tuh. Iya. Jujur Bu, kita masih belum menggali informasi sampai ke sana ya kalau saya pribadi. Karena ya, memang, itu artinya nanti juga perlu perhatian tuh Mas Arief. Iya betul. Kalau ternyata teman-teman di Perben di Saktinya itu isian konfirmasi capaian outputnya itu hanya sampai KRO sesuai DIPA-nya, maka itu juga harus nanti berarti teman-teman di Smart nggak bisa ngambil data RO kan? Betul. Nah itu nanti minta tolong juga dipastikan lagi aja tuh. Iya siap. Itu tadi sudah masuk di to-do list kita tadi Bu. Jadi memang fokus di kita itu penginputan Satker, Eselon 1 dan kementerian. Ketika itu sudah selesai baru kita lanjut ke MEDCA, kemudian lanjut ke integrasi dashboard, selanjutnya lagi integrasi data yang barusan tadi Bu. Mungkin itu. Oke, terima kasih nih. Artinya kita ke teman-teman JFA nih ya. Ini situasinya memang kita sedang mengalami perubahan sistem. Nggak mau aplikasi juga berubah, istilahnya supporting pelaksana tugasnya berubah, dan mengubah sistem itu relatif tidak semudah mengubah peraturan gitu ya. Dan itu kan melibatkan juga banyak pihak ya, apalagi juga terkait dengan teman-teman di Perben Sakti ini ya. Yang mungkin mereka juga sudah membangun lama, artinya pasti akan terjadi perubahan yang luar biasa menurut saya ya, karena kan sifatnya nasional, ngubah satu informasi di codingnya aja itu juga tidak sederhana gitu ya. Ini tantangan memang
Tapi ya bersyukurnya kalau teman-teman dalam pelaksanaan evaluasi kinerja penganggaran kan sumber data tidak hanya dari Smart, teman-teman bisa ambil data dari BI juga, dan itu relatif real time ya. Kalau BI itu gimana Mas Arief? Kalau di BI ada lag juga? Ya, kalau BI itu kita kan ngambilnya dari perben ya Bu ya. Ya mau nggak mau tetap lag 1 hari untuk realisasinya ya Bu ya. Iya. Seperti itu. Ya cuman ya nanti masih akan ada kendala dalam pelaksananya di struktur ya, karena ada perbedaan struktur dan tentu perbedaan memahami isi struktur tadi. KRO itu kan masih barang baru yang ya saya tadi informasikan teman-teman Satker itu ya banyak yang boro-boro sekarang udah berubah ke RO ya, zaman yang masih output aja ketika ditanya mereka nggak bisa jawab. Ini memang menarik. Oke, baik teman-teman, nggak terasa udah jam 4 ya. Tapi prinsipnya itu ini hanya pengenalan aplikasi. Secara substansi perubahan aplikasi sebenarnya hanya masalah perubahan struktur aja ya, struktur, tapi implikasinya ternyata juga tidak sederhana karena nanti penerjemahan di sistem seperti apa itu kan harus dikomunikasikan dengan baik ya, tadi seperti juga realisasi anggaran di RO, kemudian itu kan sementara data di DIPA hanya sampai level KRO. Oke, demikian untuk hari ini terkait aplikasi.